Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran hari ketiga. Mudah-mudahan pada hari ini pun kalian dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Kita baca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada hari ketiga pertemuan ini kita masih membahas tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitar. Muatan pembelajarannya adalah pelajaran PPKN. Untuk tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik mampu mengetahui aturan di sekolah. 2. Peserta didik mampu menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Sedangkan nilai keislaman yang berhubungan dengan tema merawat hewan dan tumbuhan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umatnya juga seperti kami. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Sekarang kita lihat di sini ada teks bacaan. Sama-sama kita baca ya. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Nah, sekarang kita lihat di sini teks ini menggunakan tulisan huruf bersambung. Siapa yang masih ingat bagaimana cara mengetahui jumlah kalimatnya? Iya, benar. Untuk mengetahui jumlah kalimatnya, kita harus menghitung jumlah tanda bacanya. Kebetulan di sini tanda bacanya menggunakan tanda titik. Karena di sini adalah kalimat berita semuanya. Kita hitung sama-sama ya. Tanda titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di sini ada 6 titik, berarti di sini ada 6 kalimat. Kemudian, siapa yang ingat juga? Berapa jumlah huruf kapital pada teks ini? Siapa yang ingat penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kalimat atau digunakan untuk nama orang. Jadi huruf pertama nama orang dan awal kalimat huruf pertamanya juga menggunakan huruf kapital. Sekarang kita hitung berapa jumlah huruf kapitalnya. 1, 2,
3, 4, 4 sebentar, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata huruf kapital pada teks ini adalah 9 huruf kapital atau huruf besar. Sekarang kita akan membahas tata tertib di sekolah. Di sini kita bisa melihat apa saja tata tertib pada teks ini. Nah, kita lihat di sini ada tata tertibnya. Lani mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, itu adalah tata tertib. Dan Lani itu tertib mengerjakan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dia mengerjakan dengan baik. Kemudian apa saja tata tertib yang dijalankan atau sudah dikerjakan oleh Lani? Yang kedua, Lani itu mengumpulkan hasil puisi yang dibuatnya kepada guru. Berarti Lani itu sudah selesai mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, di sini kita menemukan Lani mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini juga adalah mengikuti tata tertib sekolah. Dan yang keempat, di sini juga Lani sudah mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Aturannya apa? Memakai pakaian olahraga, kemudian mengikuti petunjuk arahan dari guru olahraganya. Nah, itulah tata tertib yang ada pada teks ini yang bisa kita temukan. Sekarang kita teruskan mengenai aturan. Sebenarnya apa aturan itu? Nah, aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kalau aturan di sekolah berarti yang harus melaksanakan, yang harus mematuhi itu adalah anak-anak. Apakah anak-anak saja? Tidak. Anak-anak, guru, kepala sekolah, tata usaha, satpam, kemudian cleaning service, semuanya harus mematuhi aturan di sekolah. Nah, sekarang apa saja aturan yang harus kita patuhi? Tadi dalam teks itu sudah dikatakan bahwa ternyata ada aturan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Nah, kalau ini semua siswa yang harus mematuhi. Contoh aturan yang kita temukan pada bacaan tadi, yang pertama sudah Ibu jelaskan, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang ketiga, memakai pakaian olahraga ketika pelajaran olahraga. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah setiap orang itu punya hak dan kewajiban. Meskipun kita punya hak, tetapi kita juga harus menghormati hak orang lain. Kita punya hak, orang lain pun punya hak. Jadi kita masing-masing itu harus menghormatinya. Nah, kemudian apa sebenarnya hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Jadi kalau di sekolah kita punya hak, di rumah pun kita punya hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau di sekolah kita punya kewajiban, misalnya kita harus mengerjakan soal misalnya di kelas kita harus mengerjakan sesuai jadwalnya, sesuai waktunya. Kemudian kalau di sekolah kita harus menggunakan pakaian seragam, pakaian sekolah. Kemudian harus membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian di rumah juga kita punya kewajiban. Kewajiban kita apa? Misalnya membantu orang tua, membantu adik, supaya lebih meringankan pekerjaan adik atau orang tua. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kalian. Ibu berpesan supaya kalian tetap harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.